Jika kita membahas mengenai rencana Pak Prabowo ya yang akan melakukan atau memberikan program pemutihan utang bagi UMKM. Bagaimana Anda melihat program ini, Pak Romit? Ya, pertama saya selaku anggota DPR RI Komisi 4 dan warga negara Indonesia menyambut sangat baik ya nawaitu atau niat kencang dari Presiden Prabowo untuk menjadikan swasembada pangan itu sebagai 4 prioritas dari program ekonominya. Swasembada pangan, swasembada energi, kemudian mengentasan kemiskinan, dan 4 adalah industrialisasi terukur. Kenapa ini penting? Karena memang pangan adalah hak asasi manusia, Mbak Sinta, dan itu sangat menentukan kesehatan, kecerdasan, dan kualitas SDM suatu bangsa. Maka ada peribahasa bahasa Inggris, you are what you eat gitu. Jadi kualitas manusia salah satu faktor determinannya adalah pangan. Maka sangat tepat ya yang disampaikan Bung Karno waktu tahun 1952 ketika meletakkan batu pertama pembangunan Fakultas Pertanian IPB di Bogor, mengatakan bahwa pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa. Dan Mbak Sinta, itu prophetic statement dari Bung Karno itu ternyata terbukti oleh penelitian FAO tahun 2000 bahwa bangsa dengan penduduk lebih dari 100 juta kalau pangannya itu bergantung pada impor, it's almost impossible ya. Hampir tidak mungkin bisa maju dan makmur. Oleh karena itu sekali lagi kami Komisi 4 DPR RI menyambut sangat baik ya Pak Prabowo menekankan swasembada pangan is a must within 4 years atau 5 tahun ke depan. Yang kedua, salah satu program kebijakannya yang sudah lama-lama dinanti sebenarnya, yaitu pemutihan tunggakan kredit ya, nelayan dan petani. Dan itu saya kira sangat beralasan gitu ya, karena sebagian besar petani yang nunggak utang dan nelayan itu bukan karena mereka malas, tetapi sungguh-sungguh karena faktor force major, dihantam COVID ya, udah kemudian 2 tahun terakhir kondisi ekonomi ya secara global ya, yang menyebabkan El Nino, kemudian kondisi ekonomi yang sangat slowing down ya, itu beralasan lah untuk pemerintah baru ini membela rakyatnya khususnya petani dan nelayan. Baik, tapi kalau Anda sendiri melihat ya tadi kan Pak Romin menyampaikan bahwa sangat-sangat menyambut baik ya program atau rencana terkait dengan pemutihan utang begitu ya Pak. Tapi apakah ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan Pak terkait dengan pemutihan utang ini ya? Karena kalau kita lihat kan memang ternyata Pak Maman sendiri begitu ya menyatakan bahwa mungkin ini tidak akan berlaku bagi seluruh petani dan juga nelayan. Nah menurut Anda hal-hal apa sih sebetulnya yang mungkin perlu menjadi kekhawatiran? Ya, selalu di dunia ini nggak ada yang sempurna. Memang policy ini akan baik, tapi perlu dicatat juga ya bahwa jangan sampai menimbulkan apa yang kita namakan moral hazard ya. Moral hazard itu ada 2. Pertama, ada pihak-pihak yang non petani dan non nelayan, misalnya keluarganya kepala desa, keluarganya kepala dinas, atau keluarganya pejabat ikut cawe-cawe memanfaatkan itu yang nggak boleh sama sekali. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa bantuan berupa pemutihan kredit ini kepada petani, nelayan dan UMKM jangan sampai membuat petani kita itu menjadi malas gitu ya. Untuk fighting spiritnya nggak ada, jadi nggak ada jiwa bisnis dan kemampuan berusaha ke depannya, lalu berharap utang itu dihapuskan, itu jangan sampai terjadi gitu. Kita tetap bahwa bantuan ini hanya sebagai pengungkit gitu ya dari jebakan kemiskinan gitu ya, dan mudah-mudahan bantuan ini justru akan menciptakan masyarakat petani dan nelayan yang produktif dan tangan di atas gitu. Karena kita nggak mungkin aja kalau masyarakatnya itu semua sifatnya tangan di bawah, kita nggak mungkin maju Mbak Sinta. Jadi sekali lagi kami Komisi 4 DPR RI ya akan memastikan mendampingi pemerintah bahwa pemberian pemutihan kredit ini harus benar-benar selektif dan ketat gitu ya. Dan kami awasi karena 3 fungsi utama DPR RI kan fungsi pengawasan itu pasti kami akan mengawasi dengan profesional. Baik, lalu menurut Pak Romin sendiri begitu ya, pengawasan seperti apa ke depannya yang mungkin lebih ideal ya atau mungkin lebih tepat terkait dengan penyaluran kredit usaha rakyat, utamanya mungkin untuk petani dan juga nelayan, Pak. Karena kalau kita lihat kan sebetulnya pemutihan ini diharapkan begitu ya Pak dapat memberikan dampak yang cukup positif. Tapi terkait mungkin ke depannya Pak dengan target-target yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo dan juga
kita semua begitu ya untuk swasembada pangan di 4 tahun ke depan. Pengawasannya dari Komisi 4 akan seperti apa sih ke petani dan juga nelayan? Iya, pertama menurut data dari BPS dan Bank Indonesia bahwa jumlah nelayan, petani dan UMKM yang nunggak kredit kan sekitar 6 juta rumah tangga tuh Mbak Shinta ya. Kemudian itu jumlah total utangnya itu sekitar 8,3 triliun. Jadi sebenarnya sangat peanuts sih. Artinya setiap petani itu dan nelayan itu hanya berutang sekitar rata-rata 1,25 juta ya. Jadi dibandingkan dengan konglomerat zaman BLBI kan nggak ada apa-apanya gitu. Nah, cuman supaya ini benar-benar tepat sasaran dan tadi tidak menciptakan bumerang atau moral hazard ya, para petani dan nelayan kita menjadi malas ke depannya, maka yang perlu disusun oleh kementerian terkait, terutama Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Koperasi, UMKM itu harus menyusun kriteria, Mbak, tuh mana nelayan dan petani UMKM yang sungguh-sungguh tepat dan deserve ya, atau berhak untuk mendapatkan pemutihan kredit ini. Nah, lalu kedua, benar-benar di dalam implementasi berdasarkan kriteria tadi kita akan seleksi mana petani nelayan dan UMKM yang layak untuk mendapatkan pemutihan kredit ini gitu ya. Dan kita akan kawal tuh bukan hanya dari sisi nasional tapi lembaga di provinsi, kemudian kabupaten kota pun dipastikan harus, bahkan kepala desa ya, karena kan ada menteri desa juga tuh. Jadi itu yang namanya gubernur dengan kepala dinas pertanian, kelautan perikanan, koperasinya harus sinergi ya untuk mengawasi bahwa pemutihan kredit ini benar-benar tepat sasaran. Baik, lalu terkait dengan evaluasi pemberian kredit usaha rakyat ya Pak untuk UMKM, petani dan nelayan selama ini tuh seperti apa sih Pak? Menarik ini. Jadi itulah selalu kita tuh ada pengkhianatan pada saat implementasi. KUR kan bagus gitu ya. KUR itu apa? Kredit usaha rakyat. Ini dimaksudkan supaya rakyat kecil kita, wong cilik kita itu, entah itu nelayan, petani maupun buruh ya, tidak diwajibkan atau dipersyaratkan ya, pinjem bank itu harus memenuhi ya kriteria yang 5C itu, kolateral, credibility segala macam itu nggak mungkin bisa memenuhi ya. Karena itu ada KUR. Selain bunganya relatif jauh lebih murah, kalau nggak salah sekitar 3% per tahun gitu ya. Juga persyaratan pinjamnya dilunakkan. Salah satu yang saya ingat itu di setiap kurs sejak zaman saya jadi menteri ya, bahwa itu nggak perlu ada agunan atau kolateral. Tapi prakteknya di lapang, bank-bank cabang tuh masih mensyaratkan harus ada agunan dan 4C yang lainnya menurut bankability. Sebagai syarat-syarat. Exactly ya. Itu yang membuat rate ya atau lending rate dari KUR masih sangat mengecewakan ya. Data dari BPS ternyata hanya 3,4% tuh. Para petani dan nelayan kita tuh yang dalam let's say 10 tahun terakhir ini bisa mengakses kredit usaha rakyat. Bisa bayangkan hanya 3,4% gitu. Padahal maksud presiden gitu ya, harusnya kan ini benar-benar kalau petani dan juga nelayan dipermudah ya untuk mendapatkan exactly. Nah, pertanyaan perbankan selalu gitu, wah kita takut dengan NPL atau non performing loans atau nunggak. Nah, itulah tugasnya Kementerian Teknis. Jadi kepada siapa nelayan, pembudidaya ikan, petani, peternak yang berhak ya untuk mendapatkan KUR, harusnya si perbankan itu percayakan saja kepada Kementerian Teknis, Menteri Kelautan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri Koperasi ya. Kan mereka sudah punya track record dari stakeholder-nya, dari petaninya, penernaknya dan nelayan ya. Nah, kalau itu yang terjadi sinergi semacam itu, maka tidak ada saling melempar kesalahan. Perbankannya, wah ini nggak memenuhi syarat gitu. Kementerian Teknisnya, perbankannya masih pelit. Bayangin nggak Mbak? Sampai sekarang alokasi kredit untuk sektor kelautan perikanan hanya 0,3% dari total alokasi kredit ya perbankan di tanah air ini. Untuk pertanian tahu nggak berapa? Hanya 5%. Jadi sektor yang merupakan soko guru maju mundurnya sebuah bangsa itu benar-benar dimarginalkan dengan keberpihakan sektor perbankan. Mohon maaf, itu fakta di lapangan. Baik.